Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'liman wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'ala al-khairi bi dzikriha wa judillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Al-Fatihah ta'ala wa abawna wa salafana wa rijaluna wa ulama'una al-'amiluna al-mu'minuna al-mukhlisun anna Allah yaghfiru niyatina fi niyatihim wa ulumana fi ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin shalihatin khairatid dunya wal akhirah wa anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila siratal mustaqim wa anna Allah yaj'aluna minal ulama'i al-'amilin al-hadin al-muhtadin ghairad dallin wa la yudhillin wa yurhamna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrabihi wa ata 'alaina bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Infitori Makkiyatun wa hiya 19 ayatan. Utawi surat Infitor iku Makkiyatun bangsa Makkah umumé. Wa hiya utawi suratul Infitor iku 19 ana 19 apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Utawi surat Al-Infitor iku Makkiyatun tumurun ana ing Makkah. Jumlah ayate 19. Idza sama'u nalikane ana utawi langit iku infatorat pecah apa langit. Ketika langit sudah pecah, apabila langit sudah pecah, wa idzal kawakibu nalikane ana apa pira-pira lintang nalikane ana utawi pira-pira lintang iku intasarot dadi rontok apa lintang apa kawakib. Ketika bintang-bintang sudah berguguran berjatuhan. Wa idzal biharu lan nalikane ana utawi pira-pira segara iku fujirat dan tempuake apa bihar. Dan apabila laut-laut sudah dipertemukan, wa idzal kubur lan nalikane ana utawi pira-pira kubur iku sirat den wali apa kubur. Dan ketika kubur-kubur sudah sama dibuka, jawab tidak alimat mongko padha ngerti apa nafsu awak-awakan maing barang qaddamat kang wis dingin sapa nafsu wa akhirat lan kang ngakhirake sapa nafsu ing ma. Ya ayyuhal insanu eling-eling menungso kabeh, menungso kafir.
ma utawi apa iku gharraka kang bujuk apa mahing sira birobika kelawan ngenal pangeran sira al-karimi kang loman. Jawab daripada Ida tadi, ketika semuanya terjadi alimat ketika itulah maka setiap yang bernyawa akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kuburnya dan akan mengetahui maqaddamat apa yang telah mereka lakukan dahulu wa akhirat dan apa yang akhirnya menjadi hasil akhir daripada usaha-usaha mereka dahulu. Wahai para manusia, orang-orang kafir, ma gharraka apa yang menyebabkan kamu terbujuk, tertipu birabbikal karim sehingga tidak bisa mengenal Tuhanmu yang Maha Dermawan. Sampai ayat 6 ini cobi kita kaji satu persatu ayat. Idza sama'ul fatarat. Semua dari ayat pertama sampai ayat yang kelima tadi, ayat yang keempat itu diawali dengan idza semuanya. Apabila atau ketika atau jika. Namanya adat syarat. Ketika ada syarat maka harus ada jawab. Jawabnya adalah alimat. Apabila titik-titik maka itu namanya jawab syarat. 6 ayat yang akan kita kaji ini berkaitan erat dengan apa yang sesungguhnya akan terjadi ketika sudah terjadinya kiamat. Dimulai dari tanda-tanda alam yang sudah tidak lagi bisa ditempati oleh semua manusia karena sudah berubah total. Diawali yang pertama, idza sama'ul fatarat. Ketika itu langit akan pecah. Apa yang dimaksud dengan langit? Langit itu yang ada di atas kita. Semua yang ada di atas kita namanya langit. Maka dalam istilah kita, atas kita namanya langit. Hanya anehnya kalau langit bikinannya Allah itu bukan pakai bahasa khalaqa atau ja'ala. Khalaqa menciptakan, ja'ala menjadikan. Tapi setiap bahasa as-sama jamaknya adalah as-samawat, maka bukan lagi memakai bahasa ja'ala maupun khalaqa. Tapi memakai bahasa fatara. Fatihus samawati wal ardh. Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Titik berat kenapa memakai bahasa istilah fatara, fatir, al-fatir, salah satu daripada Asmaul Husna yang ada 99 adalah ketika Allah bikin langit dan bumi itu tidak dari bahan yang sebelumnya sudah ada. Itu pakai bahasa fatir. Kalau manusia itu bukan lagi pakai fatara. Ja'ala juga berbeda dengan infatara. Khalaqa manusia contohnya. Khalaqa zaujaini itsnaini. Allah menjadikan dua orang manusia laki perempuan saling melengkapi. Itu artinya sebelum itu sudah ada bahan-bahan yang harus diadakan sehingga menjadi sebuah dua orang manusia yang saling berjodoh. Namanya khalaqaz zaujaini
Zunaini di dalam Al-Quran. Contoh lagi di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, wahai para manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kenapa ketika ngomong soal manusia, makhluk hidup selain fatir as-samawati wal ard tadi? Karena kita ini diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Manusia itu terdiri, dan kalau komponennya itu ada 4 komponen yang menjadi penciptaan manusia. Yang pertama ada namanya air. Kemudian yang kedua ada namanya tanah. Kemudian yang ketiga ada namanya api. Kemudian yang keempat ada namanya angin. Air, tanah, api, angin. Ini komponen penciptaan manusia. Berarti kalau Allah pakai bahasa khalaqah, angin, api, air, tanah itu sudah ada. Karena ini menjadi bahan awal penciptaan manusia. Maka Allah memakai bahasa khalaqah. Kita punya unsur 4, itu harus seimbang. Dari tanah, asal kejadian kita adalah tanah. Min turabin itu artinya tanah. Kemudian yang kedua air. Mimmain itu artinya adalah apa? Air. Manusia ketika 4 hal ini, 4 komponen ini imbang, insya Allah secara psikologi dia imbang. Tidak boleh harus salah satu yang dominan. Ketika seseorang dominan apinya, yang ini menjadi ciri lebih banyak unsur panasnya, maka dia memiliki watak temperamen. Temperamen itu apa? Temperamental, ngamuan. Ada manusia yang merovokasi ini uangnya gak gampang dipanasi, gak gampang diprovokasi. Ini mungkin jadi unsur api, unsur anginnya itu lebih banyak dominan, unsur airnya lebih mendominasi. Maka secara psikologi biasanya mudah dingin, dan bahkan justru ketika orang lain sama-sama panas, dia tetap dingin. Kita di dalam memasak sesuatu yang menjadi makanan konsumsi kita tidak lepas dari 4 komponen ini. Harus ada air, harus ada tanah, harus ada angin, harus ada. Orang mau masak biar mateng itu pasti melalui yang pertama, dia harus ada api. Api biar bisa stabil butuh angin. Ketika terlalu besar butuh air. Kita dari tanah, yang kita makan juga dari tanah, selalu butuh api, butuh angin, butuh air. Apalagi susunan kita ini sekian persen banyaknya itu dominan air. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Orang ketika sudah ada air, maka insya Allah sudah melebihi cukup untuk menjadi modal hidup. Itu maka ada istilah, jangan pernah melupakan tanah, air, hubul waton.
Jadilah watoni, artinya apa? Memiliki jiwa patriotis, namanya watoni, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, merasa memiliki bahwa ini adalah tanah air saya yang harus dijaga bersama-sama, namanya hubbul waton. Orangnya disebut dengan orang yang memiliki jiwa watoni. Terakhir ada ya nisbatnya, namanya orang yang memiliki jiwa patriotis atau nasionalis. Maka hubbul waton minal iman. Yang kedua, kita jangan pernah melupakan namanya Ibu Pertiwi. Apa artinya Ibu Pertiwi? Tanah air di mana kita hidup di situ, lahir di situ, besar di situ, beraktivitas di situ, beramaliyah 24 jam sekian puluh tahun juga di situ, namanya Ibu Pertiwi. Maka ada jargon NKRI harga mati. Artinya apa? Kita jaga bersama-sama NKRI ini meskipun harus mengorbankan nyawa. Itu watoni, artinya orang yang memiliki jiwa patriotis. Yang kedua, infatorat, itu artinya memecah. Memecah itu sesuatu yang asalnya wungkul bisa terbelah dengan tiba-tiba. Kalau bahasa infatorat, menjadi. Idza sama infatorat berarti ketika langit tiba-tiba menjadi pecah. Maka untuk memecah dari sesuatu yang asalnya sama, di tengah-tengah harus ada pembatas dan pembeda. Maka orang yang asalnya berpuasa kemudian menjadi tidak berpuasa harus dibatalkan melalui infitor, namanya buko. Infitor itu bahasa Arab, artinya adalah berbuka. Maka ada bahasa tanawulul fitri, artinya makan buka, antara tadi puasa kemudian membatalkan puasa, namanya infitор. Sudah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan ketika apabila bintang-bintang itu berjatuhan, berguguran, hancur lebur, tidak berbentuk. Kaukabun jamaknya adalah kawakib. Bedakan antara najmun, nujum. Nujum itu artinya bintang. Kawakib itu lebih banyak bintang, tapi yang bukan kecil-kecil itu. Bintang-bintang besar. Contohnya kayak matahari, rembulan, atau kalau di dalam bahasa tata surya planet-planet yang besar. Contohnya Jupiter, apalagi Mars kecil, itu yang besar-besar. Dan yang paling pokok adalah matahari, kaukabun. Perbedaannya ada pada apa? Ada bahasa yang sering kali kita dengar, ahli nujum. Siapa ahli nujum itu? Ahli nujum adalah ahli ilmu perbintangan yang memiliki konotasi negatif. Contohnya ramalan bin zodiak, ada Leo, Cancer, Saturnus, Aries, Libra. Kalau jengking apa? Scorpio, dan lain sebagainya. Itu lebih banyak cenderung pada ramalan-ramalan, dan ini yang negatif. Yang positif, kawakib, kaukabun, kawakib, itu lebih banyak ke
ilmunya, disiplin ilmu yang berbicara tentang antariksa, namanya astronomi, melahirkan berbagai macam hal yang seringkali kita pakai. Ada namanya ilmu hisab ru'yah, itu ilmu astronomi. Kalau astrologi itu ilmu nujum. Sudah, wal kawakibu wa idal kawakibun tasarat. Ketika tata surya sudah hancur lebur, saling bertabrakan. Coba, kita ini hidup di sebuah planet yang paling kecil di antara planet-planet yang ada, dan itu di dalam bahasa Al-Quran wasyamsu tajri limustaqarril laha. Mustaqor itu artinya poros. Matahari itu mutar, berikut seluruh tata surya yang ada itu mutar sesuai dengan qada qadar Allah, tidak kurang tidak lebih. Kenapa kita sampai tenang, enak seperti ini? Karena rotasinya sudah diatur sedemikian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terbang memakai pesawat terbang yang tidak pakai napa jenenge kitiran. Kenapa bisa terbang? Karena yang pertama ringan, yang kedua ada pelontarnya, terus ringan. Bahannya itu bahan ringan. Maka kenapa pesawat terbang itu ketika sudah bermasalah pasti akan hancur, lebur, tidak berbentuk karena bahan dan bahannya ringan. Nah, karena melontarnya banter, saking banternya nggak kerasa, dan akhirnya bisa, ibaratnya orang jenengan lari mencolot, ya seperti itu ibarat pesawat terbang. Berbeda dengan helikopter yang pakai matahari, rembulan, tata surya yang ada, termasuk bumi. Ketika Allah sudah bikin aturan muter yang sesuai dengan volumenya masing-masing, maka ketika ada satu aja yang tidak manut perintah Allah, hancur semuanya. Coba dilihat kalau di video-video 3 dimensinya perjalanan seluruh planet-planet di antariksa ini, di Bima Sakti, seluruh alam semesta ini, antara satu dengan yang lain sudah saling hampir menggesek, dan kecepatannya tidak bisa diukur dengan kecepatan logika, saking banternya. Kok coba ono sing mandek titik, hancur gak karu-karuan. Contoh kecil, di aturan main jalan tol, ya, aturan mainnya semua harus di atas 80, tidak boleh lebih dari 100. Ketika kurang dari 80 sing buri bingung, lebih dari 80 yang di depan juga, lebih dari 100 yang di depan bingung. Ono sing luwi gak manut aturan pasti hancur. Jenenge tabrakan karambol. Gara-gara hanya satu orang, korbannya menjadi semuanya. Itu yang gak manut aturan. Jadi hitungan waktu itu betul-betul prinsip bagi konsep kehidupan manusia. Itu waktu. Ana sing molor sak detik utawa 2 detik bermasalah. Ada yang kecepatannya lebih aturan, sak detik utawa 2 detik pasti bermasalah. Begitu juga dengan Bima Sakti, seluruh planet yang ada di permukaan bumi ini. Itulah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logika. Wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat, dan ketika apabila laut-laut itu sudah dipersatukan. Jadi dulu laut itu, dunia ini kan dominan laut. Sekian persen banyak lautnya ketimbang daratnya. Daratnya hanya
sepersekian persen. Ketika Allah sudah bikin pembatas antara ada namanya laut yang sifat airnya asin dengan sungai yang sifat airnya adalah tawar, maka ketika fujirat tidak ada lagi pembatas antara mana yang asin, mana yang tawar. Karena laut sudah berontak, laut sudah tidak mau lagi sesuai dengan kodrat fungsi dia diciptakan oleh Allah. Itu namanya fujirat. Infijar, infijar itu artinya meletus, buka, nggak manut aturan. Saat ini sudah banyak penelitian tentang bahwa kenapa terjadi berbagai macam tsunami. Salah satunya disebabkan oleh karena lempengan-lempengan yang ada di bawahnya itu sudah saling bergesekan, wis gak kerasan gini, kepingin pindah. Maka otomatis laut air yang ada di atasnya goncang. Maka tidak salah ketika yang di darat itu masuk mendelep, yang di laut naik. Namanya likuifaksi. Pernah kan terjadi likuifaksi? Dulu Palu terjadi namanya likuifaksi. Maka pada saatnya nanti ketika sudah betul-betul mendekati atau sudah menjadi awal daripada kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya, maka tidak hanya likuifaksi. Sekarang saja coba diperhatikan, ada banyak video beredar betapa Allah itu Maha Kuasa. Antara laut asin dengan yang tawar, di tengah-tengahnya ada pembatas, yang pembatas itu tidak bisa diteliti. Apa pembatasnya? Di atas disentrong, disorot dari atas kelihatan betul. Iki warnanya biru kehitam-hitaman, ini bening rotok ke kuning. Ini sing tawar, ini sing asin. Apa yang membatasi? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang harusnya manusia dengan cukup melihat fenomena itu akan lebih menambah keimanan. Sudah. Wa idzal kuburu bu'sirat, ketika apabila kubur-kubur itu sudah isinya keluar tiba-tiba dengan sendirinya. Kalau ba'asa itu yub'asu, itu artinya ada faktor X yang membuat dikeduk dikeluarkan isinya. Tapi kalau bu'sirat itu artinya terjadi dengan tiba-tiba. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena sudah waktunya. Di saat ketika manusia sudah enak-enak tidur di alam kuburnya, ketika itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari kuburnya, namanya bu'sirat. Wa idzal kuburu bu'sirat. Beberapa indikator ini tadi, ciri-ciri ini tadi mengawali jawaban ini tadi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka ketika itulah semua yang dulu pernah merasa hidup kemudian dimatikan oleh Allah, maka mau tidak mau, siap tidak siap, wajib ya, harus menyaksikan sendiri. Tidak boleh wakil, tidak ada wakil. Apa yang pernah dia lakukan, pernah dia kerjakan, apapun dulu, jadi layarnya sudah ada sendiri-sendiri. Wa akhirat, dan apa yang bisa menjadi andalan mereka. Ono sing iso dadi gandolane waktu ini. Bahasa qaddamat, kalau kita pakai bahasa saat ini adalah sesungguhnya kita ini hidup, jangan lagi berpikir ngenteni ganti tahun. Ibarat orang hidup itu mlaku ngulon, istirahat dulu. Istirahat sebentar itu hidup kita di dunia ini. Kita ini semuanya sedang dalam perjalanan menuju sebuah titik tujuan akhir. Sama, tujuan akhirnya di mana? Di
Di tengah-tengah ketika dalam perjalanan kita istirahat sebentar, tidur sebentar. Tidur sebentar itu hidup kita saat ini di dunia. Maka pasti antara durasi perjalanan dengan tidur istirahat sebentar itu lebih lama mana? Lebih lama perjalanan. Kita dalam perjalanan kemudian istirahat sebentar, namanya hidup. Santai-santai istirahat. Karena istirahat maka ketika sudah waktunya maka kita dibangunkan lagi oleh Allah untuk meneruskan perjalanannya lagi. Ketika dibangunkan itulah sesungguhnya kita ketika di dunia saat ini sudah waktunya untuk meneruskan perjalanan, dimatikan. Maka itulah hidup yang sesungguhnya. Ketika sudah hidup yang sesungguhnya, maka setelah itu tidak akan pernah ada namanya istirahat lagi. Matilah lagi. Hidup terus selamanya. Karena sudah tidak mengenal lagi namanya mati. Maka untuk bahasa qaddamat, sesuatu yang sudah kita lakukan, wa akharat, dan sesuatu yang akan kita lakukan itu tidak lagi dibatasi oleh tahun, tidak lagi dibatasi oleh bulan, tidak lagi dibatasi oleh hari, tapi dibatasi oleh detik yang saat ini kita lakukan. Monggo sesungguhnya secara logika kalau orang merayakan tahun baru, kenapa harus tahun baru pergantian antara tahun A ke tahun B harus dirayakan, sementara pergantian antara detik per detik dia harus mempertanggungjawabkan baru aja yang dia lakukan dan mempersiapkan apa yang akan dia lakukan, itu harus dipikirkan, bukan dirayakan nunggu tahun baru. Maka kenapa bahasa Al-Quran itu as-sa'ah namanya. Sa'ah itu artinya waktu, bisa waktu durasi sekian lama, bisa bahkan 1 detik, gitu kan? Maka yang menjadi kita harus menjadi bahan renungan kita adalah qaddamat. Baru aja sekian detik yang lalu saya melakukan apa? Siap-siap. Apik yo positif, manfaat, elek yo negatif, mudarat, dua-duanya akan ada konsekuensi. Ono aki nanti. Namanya qaddamat. Wa akharat, yang akan aku lakukan apa habis ini saat ini. Bukan nunggu tahun lagi, bukan nunggu bulan depan, bukan nunggu besok, minggu depan, tidak. Tapi kapan? Habis ini. Itu namanya sa'ah wa akharat itu. Maka kita ini sesungguhnya hanya dibatasi oleh waktu. Tidak bulan, tidak hari, tidak jam, tapi apa buktinya? Buktinya adalah batasan keluar masuknya nafas itu. Ketika Allah masih izinkan nafas ini sekian kali, berarti Allah tambah kita bisa menghirup. Tapi ketika Allah sudah memberikan batasan, nyedot serut, kemudian keluar ces, nggak balik, berarti itu nafas yang namanya faida ajalu, ketika sudah waktunya tiba. La yastakhiruna sa'atan wala sa'atan, sesaat, 1 detik tidak mungkin bisa. Sapa sing winginane mulai tahun baru? Sinten? Bang Hutan di pinggir rempong joget-joget sinten? Singan bakar jagung. Enten. Sing selawatan. Lho selawatan niku lho teng jeding. Itu. Maka
Kenapa harus mikir ganti tahun? Itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi qaddamat wa, nah batasannya hanya di wa ini. Dan tadi baru saja dan setelah ini apa yang harus kita lakukan itu. Ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyul insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai para manusia, ini terutama orang-orang yang kafir, apa yang menyebabkan kamu tertipu? Dan dunia yang tadi diibaratkan adalah singgah sebentar di tengah perjalanan, pas kesel terus dikongkon istirahat dulu, namanya hidup di dunia. Itu tujuan apa bukan tujuan? Kenapa? Kita ini dalam perjalanan menuju sebuah titik yang sama. Paham betul sini? Paham ya? Semua manusia itu diciptakan oleh Allah dari alam A, B, C, D. Kita ini di alam yang kedua, itu dalam perjalanan menuju sebuah titik yang sama. Berarti tujuannya sama. Di tengah perjalanan Allah beri kesempatan untuk istirahat, refreshing. Maka perjalanan yang panjang butuh istirahat itu akhirnya dimaknai oleh manusia berbagai macam makna. Ono sing akhirnya istirahat dulu, begitu dikongkon nerusno perjalanan moh nerusno perjalanan. Apa buktinya? Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa setelah hidup ini ada kematian, setelah mati ada hidup lagi. Iku cirine wong sing moh. Wong di tengah perjalanan dikongkon istirahat, begitu kongkon istirahat tibake dikongkon terusno maneh. Moh. Yang kedua, begitu sudah ada di dunia untuk istirahat dalam perjalanan sebentar itu, akhirnya dia merasa enak, nikmat, lali kalau dia itu sedang dalam perjalanan. Kenapa? Karena merasa enak, cukup di dunia, gak duwe pikiran di kono, pindah enggak ada, semuanya tak nikmatane. Urip pisan kok gak dinikmati, kudu dinikmati. Maka akhirnya dunia menjadi tujuan utama. Nikmatono urip mek pisan kudu dinikmati. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Biasanya model wong ini lek kate mati ora mati-mati. Angel mati ini. Sing nomor loro biasanya, karena di dalam bahasa Rasulullah itu kan idza kharajatir ruh tabi'ahal basar. Ketika ruh itu pelan-pelan dicabut oleh malaikat Israil, pelan-pelan, maka akan diikuti kemana larinya ruh itu oleh pandangan matanya. Percaya mboten? Percaya mboten? Gak percaya titeni diri-diri. Ketika ruh itu sudah dicabut pelan-pelan oleh Allah, dari mulai tenggorokan ini wis munggah wis ngorok-ngorok, maka ketika itulah mata akan mengikuti ruh ini akan lari kemana. Monggo kadang ana uang rata-rata juga ketika terakhir kali nafas ini habis seret, mripate melek. Maka sunnahnya ketika mata melihat itu cepet-cepet nomor siji kudu ditutup. Sunnah. Ana sing kadang kaget, jenenge wong kaget, mripate nguasnone ambek gaya-gaya kaget terus nggih. Ya napa ya. Ada yang gaya-gaya tenang karena merasa nikmat, karena melihat sesuatu yang indah. Sampai lali anak, lali cucu. Dia lebih bahagia ketimbang waktu di dunia.
Ada banyak manusia yang semacam itu. Pingin di sini nopo? Pingin yang seperti apa? Idza kharajatir ruh tabi'ahal basar. Mata ini akan melihat mengikuti kemana ruh ini akan lari. Tinggal kita, tergantung kita. Monggo terserah kita sendiri. Kadang muangap, gak kena dingin ya. Ada kan? Muangap terus akhirnya maka sunnah tetap harus dilalui. Itu sunnah kabeh. Itu. Maka bagi orang-orang yang dunia itu menjadi tujuannya, tujuan akhirnya, inilah yang disebut di dalam Al-Quran tadi, ma gharraka. Apa yang menyebabkan kamu tertipu, ditipu oleh namanya dunia. Wong awakmu iki kongkon mlaku ngulon. Cek gak kesel-kesel kongkon istirahat dulu, kongkon terusno maneh ora gelem. Maka orang yang semacam ini pasti dunia menjadi tujuan utama. Ketika dia disuruh pisah dengan dunia, pasti takut, tidak berani, berontak tambah. Ada enggak orang yang semacam itu? Contoh, dunia ini wis kadung mlebu akeh. Apa kon duwe bojo wayu kira-kira lek ditinggal ya kira-kira. Ndek ati kanggone sing kate ninggal, mikir mboten. Duwe ambek kaya ini, gorong sampai nikmati. Bojo ayune sing kaya ngene, engko sapa sing gak lega untuk pisah dengan anak, dengan istri, dengan harta kekayaan yang sekian tahun dia kumpulkan. Akhirnya kau bisa abad setengah mati. Lah orang-orang yang seperti ini yang akhirnya menjadikan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa? Maka yang membuat aneh kita semua sesungguhnya ketika ada banyak fenomena peristiwa-peristiwa yang tampak di depan mata, yang itu sesungguhnya bagi mereka yang berakal utek waras kudune gak usah diajari pun dia sudah harus paham bahwa di balik semuanya itu ada Allah Subhanahu. Pintere kaya apa? Pintere kaya apa? Ketika dia tidak lagi mengakui, yakin bahwa ada yang menjadikan dia pinter, ada yang membuat dia menjadikan dia cerdas, maka akalnya tidak akan pernah dia anggap sebagai orang yang pinter. Anehnya apa? Ada banyak orang pinter, orang cerdas, saking cerdasnya diarani brilian, ya kan? Pinter biologi, pinter matematika, pinter kimia, pinter fisika, semua pinter, hitung-hitungan, bahkan sampai suruh ngitung mengkalkulasi angka 1 sampai jutaan dalam hitungan detik iso. Ya. Tapi ilmu agama belas orang paham. Diarani wong pinter enggak? Diarani wong pinter enggak? Super cerdas. Tapi untuk sekedar hanya mengenal sapa aku kok iso dadi ngene iku gak iso. Iku diarani wong cerdas. Bukan. Maka kecerdasan yang sesungguhnya kata Rasulullah al-kayyisu, orang yang brilian adalah madana nafsahu, orang yang selalu mengenal siapa dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dia selalu di dalam bergerak itu beramal, ngobah nawak, orientasinya jangka panjang. Tidak hanya urusan yang apa yang dimakan saat ini, tapi sudah berpikir besok, lusa, bahkan setelah kematiannya. Namanya al-kayyisu, yaitu orang yang selalu bisa menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, di dalam beramal dia memiliki orientasi gak seperti masyarakat umumnya, mikiri wis adoh, bahkan sampai
apa sing bakal tak gawa samarine aku mah itu diarani wong cerdas. Itu. Indikator orang cerdas. Ada kecelakaan di depan situ. Siji moro, ono apa Mbak? Kecelakaan. Wes mari, mulai. Pinter mboten? Hah? Terus tingkat rada cerdas menurut ono Bapak. Kecelakaan. Apa ambek apa? Sepeda ambek mobil. Mulai. Mari. Sing nomor 3 rada cerdas titik ya. Ono apa? Kecelakaan. Apa ambek apa? Sepeda ambek mobil. Terus yo apa? Sikile patah. Ini. Rada cerdas. Baru yang enggak ada itu, yang jarang biasanya. Ono apa Mbak? Kecelakaan. Apa ambek apa? Sepeda ambek mobil. Ya apa korbane? Ngene kondisi ngene saiki digawa nang rumah sakit. Nah, apa yang membuat dia cerdas? Mari iki apa carane? Ayo ndek kene ditoto, cek gak sampai ono kecelakaan. Mikire sing ono apa sing gak ono? Sing gak ono. Itu baru dia disebut sebagai orang. Biasanya awake dhewe yang ono gak ono kecelakaan. Ayo. Lah ono masalah lah tonggo. Ono masalah apa ora itu biasa gegeran. Duduk boleh maneh. Karena sing diwasno tok sing dipikir mari. Itu artinya orang gaya-gaya semacam ini. Liyane sing dipikir awake tok. Gak pernah mikir soal tanggane, kancane, dulure. Apa meneh mikir aku bakal mati dhewe gak ono kancane. Kadon sing dipikir ya apa sing tak pangan saiki, tak pangan engko, tak pangan meneh, gak usah mikir tangga kanca. Ada enggak yang semacam ini? Pundi tiane? Baru dia disebut sebagai cerdas yang tadi disebut dengan wa akharat tadi, ya. Ndak tampak, ndak ada ya apa ya, iki cek gak ono kecelakaan maneh. Wanu diwehi rambu-rambu. Oh diwehi iki. Iki wong cerdas apa bodoh? Cerdas. Sesuatu yang tidak dipikir temennya dan tidak tampak, tapi dia sampai mikir sejauh itu. Biasanya orang yang semacam ini tidak pernah berpikir egois, anania, kayak wae dhewe. Tapi selalu bahasanya adalah kita lagi. Pilih sing cerdas apa mboten? Matematikane 100 terus nilai ini. Tapi medite setengah. Lah, gandengane wong ahli matematika itu biasae krono pinter hitung-hitungan. Nah, iku biasanya gandengan. Enten sing seneng matematika mboten? Semakin ahli mengkalkulasi, ngitung, biasanya perhitungannya setengah. Maka lihat dikongkon milih, seneng pinter matematika, medit setengah mati apa? Gak usah pinter matematika tapi gak medit. Udah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka orang yang tertipu ini adalah orang yang dunia itu menjadi tujuan akhirnya. Ini disebut ghurur, orang yang tertipu atau terbujuk itu. Ada yang ketiga, model gaya orang yang ketika sudah disuruh istirahat di dunia, sadar paham seiling aku iki tujuanku dudu iki, aku tujuan akhirku dudu iki. Wong aku dikongkon apa rekreasi dulu, santai-santai dulu kan dulu kongkon serius maneh terusno perjalanan lagi. Dia sadar betul siapa dirinya, dia selalu paham di dalam bahasa Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Gus ket awal Gusti Allah ngikrarno diciptakno ini kongkon menjadi budaknya Allah, menjadi apa namanya, khodimnya, pembantunya. Berarti dari awal sudah merasa tidak bisa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak semuanya, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tujuan akhirnya apa? Dia hanya kepingin apa namanya, bisa ngabdi dadi kawulane Gusti Allah. Soal engkok diwehi ganjaran apa orang reken. Maka orientasinya adalah selalu bagaimana dia berupaya jadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu adalah hamba yang selalu paham sapa awake. Sapa kamu? Saya adalah Abdullah, kawulane Gusti Allah. Tugasmu nang donya apa? Tugasnya apa? Lek sing pertama kedua wau tugasnya nomor 1 mangan. Nomor 2 mangan maneh. Nomor 3 mangan maneh. Gitu kan? Pasti tertipu terbujuk. Buktinya apa? Buktinya apa? Jenengan nek kanok sing dipangan bingung setengah mati. Ya. Direwangi lapo-lapo. Cek ana sing di nggih tak ento. Wisuk wis budal, sore wis gak boleh-boleh wayahe ngaji wis ora ngreken. Karena urung mari lek iso nglembur-lembur. Begitu wis oleh ndek ngarepe sak piring dipangan. Sik kait mlebu weteng kok wayahe metu gak metu-metu. Bingung enggak? Bingung. Sing guyang-guyu niku sing rumangsa. Dadi iya ya, aku goleki ngoyone ngono tak rewangi macem-macem. Begitu wis ndek ngarep tak pangan, kait mlebu gorong suwe. Wayahe metu kok ora metu-metu. Lah aku mang lapo gopoh mlebokno. Begitu wis ndek jero kok ngotot kudu ditokno kok ora metu-metu. Butuh duit golek dokter. Apa kok ora iso metu wis pirang-pirang dina ya. Bingung sampai wani bayar. Jenengan akhirnya golek duit yo gak digawe dhewe. Liyane dokter tok. Liyane dokter maneh. Liyane dokter maneh. Gara-gara nuruti apa? Ngurus siapa? Sesuatu yang ketika di luar harus masuk. Dan ketika di dalam sudah waktunya juga harus keluar. Ngono kok direwangi serius setengah mati. Yo bendino stres. Itu ciri orang yang gurur, tertipu, terbujuk. Karena apa? Dia sudah punya ikrar, aku tujuanku urip ndek donya ya tak nikmati wong urip ndek donya mek pisan. Kae seneng-seneng apa meneh prinsipe urip ndek donya. Sekedar mampir ngombe kan? Ndek kene ngombe. Windah rono ya ngombe maneh. Rono ya dituakini sampeyan kok sik hobi ngombe. Lah kan urip ndek donya sekedar mampir terus ngombe ae. Teler pindah-pindah itu ya. Maka bagi orang yang cerdas tadi dia sudah berpikir yang tidak di depan mata. Mungkin enten apa mawon, mbuh ana masalah ana apa ae wis sing dirungokno kuping utawa diruwas-wasno mripat. Ya belajar cerdas titik, ya apa carane cek gak ngene maneh. Aja ana apa Mbak? Kecelakaan. Mulih maneh. Wong kok ya keneng-menen lek mikir awake. Kalau sudah berpikir soal berarti dia sudah memposisikan diri dadi kawulane Gusti Allah. Sing penting saiki manut perintah Gusti Allah. Soal nanti karo Gusti Allah diapakno oleh apa urusannya Allah selesai. Itu baru dia disebut sebagai Abdullah, kawulane Gusti. Yang terakhir menurut Imam Hasan Al-Basri, kita ini seringkali kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Minimal ada 3 indikator, bukan variabel, indikator disebut sebagai fid dunya hasanah. Yang pertama adalah
ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Namanya fid dunya hasanah. Yang kedua adalah rizqan thayyiban, rizki yang thayyib. Rizki yang thayyib itu apa? Rizki yang tidak harus banyak, tapi rizkinya mampu menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasinya, indikatornya adalah wong iki tambah suwe tambah taat marang Gusti Allah. Berarti rezekine thayyib. Itu. Pasti rizkinya thayyib. Indikasinya semakin taat nang Gusti Allah. Yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbalan. Amal yang diterima oleh Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri di dalam tafsir ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, amal yang kita pun. Ada yang ditanyakan dah sebelum saya tutup? Enten boten? Ada enggak? Ya. Terkait penciptaan manusia ada 4 unsur, tanah, air, api, angin. Kalau unggul apinya potensi atau cenderung marah ya. Apakah itu ada hubungannya dengan lahir? Karena pernah dengar orang itu kok gelanu wetone. Oh iya, iya. Lucu nomboten iki, lucu nomboten. Ndak. Lek weton niku kan hitungan Jawa. Tergantung kita masing-masing. Prinsip dasarnya sesungguhnya yang penting jangan was-was. Ojo was-was. Kenapa? Karena al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu setan. Orang seringkali ketika ada sesuatu yang terkait dengan akan terjadi sesuatu yang dia anggap menakutkan, maka aku ini mana teman, namanya was. Lek gak was-was, ya jangan percaya itu semuanya. Yang kedua, unsur penciptaan manusia yang ada 4 tadi itu harus seimbang. Ketika salah satu dominan, maka salah satu akan mendominasi yang lain. Ini adalah bagaimana manusia itu di dalam jiwanya harus menyeimbangkan diri. Kapan dia harus berupaya termotivasi tadi wong api. Siji kan, sing nomor loro ada spirit bagaimana dia tidak sampai over itu berlebih-lebihan, israf, ana rime. Jadi ojo sepeda motoran gaspol ringpol, iku lucu. Gaspol, tapi rime ya pol, ya dadi apa? Dadi napa kira-kira? Ya kapan dia harus persmeleng siji waktu munggah kalem-kalem. Persmeleng 2 rodok banten mlaku 20 selawe terus diculno kalem-kalem. Apa jenenge? Ya harus timbangnya, harus imbang koplinge itu, keseimbangan. Maka ketika ada orang yang cenderung kadang moro-moro emosional, kadang moro cepet-cepet nang kongkon wudu, harus pakai air. Kalau sudah air sik mentok sik wong kok takabure temenanan. Terakhir mentok, awakmu temu apa? Wong bakalin balik nang apa? Itu tidak ada lagi. Sudah air, tanah, air, api dan angin. Ini. Jadi ojo justru lek ana wong rada ngamuk tambah diubufi cek. Yo golek banyu kan.
Tapi ojo jenengan morong mulai bapak ya arek bukannya dongamu karo jupuk mesilur. Bukan, maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Bukan itu. Wong mulai ngaji. Ya mana boleh ngaji lek ngamuk. Wong kon ganjur ambek bukan. Unsur kejadian kita. Ya kudu imbang. Wong ya kudu kapan ana apine, kapan kudu tanah, kapan kudu air, kapan kudu angin. Wong kok senengane ngububi kancane terus iku jenenge provo. Dominan angin. Tapi kadang angin itu kadang ada angin yang membuat orang lain terlena. Jenenge angin wong kesel kabeh panas-panas leyehan kena angin titik. Yo lali kabeh. Enggak ada lagi. Cukup ya. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina